Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nurul Lailan HSB, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya, di sini saya Stefani Soni dengan NIM C1C023045 dari Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis kasus yang berkaitan dengan proses politik dan wawasan nasional. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang deskripsi kasus. Pemerintah Indonesia itu menetapkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta di wilayah Penajam Pasar Utara dan juga Kutai Kertanegara Nusantara di Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN dengan tujuan itu untuk mewujudkan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah beralasan bahwa pemindahan ibu kota itu diperlukan untuk mengurangi beban Jakarta dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti misalnya yang pertama ada kepadatan penduduk, kedua ada kemacetan, yang ketiga ada penurunan muka tanah, yang keempat ada ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan juga wilayah lainnya. Nah, kebijakan ini tuh menjadi salah satu keputusan politik terbesar dalam sejarah Indonesia karena melibatkan proses legislasi di DPR, pengambilan keputusan oleh pemerintah, serta berbagai tanggapan dari masyarakat dan juga kelompok kepentingan. Nah, namun kebijakan ini tuh menimbulkan perdebatan karena sebagian pihak itu menilai bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN itu berlangsung cepat dan juga kurangnya partisipasi publik, sehingga masih terbatasnya publik diikut dalam berpartisipasi. Nah, selain itu, muncul juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas dan juga tata kelola IKN. Nah, dari deskripsi kasus yang saya bahas tadi, kita dapat melihat bahwa kasus pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu dapat kita analisis dengan menggunakan 4 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif politik dan juga kebijakan publik. Yang kedua itu ada perspektif demokrasi dan juga partisipasi publik. Yang ketiga ada perspektif hukum dan juga konstitusionalitas. Dan yang keempat ada perspektif tata kelola pemerintahan atau good governance. Nah, kita masuk ke pertama yaitu perspektif dari politik dan juga kebijakan publik. Nah, dari sisi politik itu kita dapat melihat bahwa pemindahan IKN itu merupakan keputusan strategis yang dimana tujuannya itu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta yang saya bilang tadi di awal, keempat masalah tadi. Nah, artinya di sini kan bahwa pemerintah terpusat itu ingin berharap bahwa pembangunan IKN itu dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru juga dapat mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia di bagian timur. Nah, namun kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar dan juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Nah, sebagian masyarakat itu mendukung karena melihat peluang pemerataan ekonomi, tetapi sebagian kelompok lain itu juga ada yang menolak karena mereka menganggap bahwa seharusnya itu pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian masalah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ke yang bagian kedua, yaitu ada perspektif demokrasi dan juga partisipasi publik. Nah, dalam sistem demokrasi kan kita tahu bahwa masyarakat itu berhak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, pada kasus IKN ini, muncul kritik bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN itu dianggap berlangsung cukup cepat sehingga partisipasi publik itu dinilai belum maksimal atau tuh partisipasi publik itu dianggap kurang dilibatkan. Sementara itu, pemerintah itu telah menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang IKN itu telah mengikuti prosedur yang berlaku dan juga telah melibatkan berbagai pihak. Nah, artinya di sini kan bahwa perbedaan pendapat ini telah menunjukkan bahwa demokrasi itu berjalan itu melalui adanya kritik, pengawasan, dan juga diskusi publik terhadap kebijakan pemerintah. Lanjut, yang ketiga yaitu ada perspektif hukum dan juga konstitusionalitas. Nah, di sini kan dari sisi hukum, Undang-Undang IKN itu kan sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, gugatan tersebut itu berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, yaitu keterbukaan informasi dan juga partisipasi masyarakat.
Nah, adanya gugatan ini kan telah menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum di mana setiap kebijakan itu dapat diuji kesesuaiannya itu dengan undang-undang di tahun 1945. Nah, meskipun beberapa gugatan itu juga tidak dikabulkan, tetapi proses tersebut itu menjadi bentuk pengawasan agar pemerintah itu tidak menggunakan kekuasaan secara mutlak. Nah, yang keempat itu ada perspektif tata kelola pemerintah. Artinya bahwa pembangunan IKN itu harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan juga kepastian hukum. Artinya, pemerintah itu perlu memberikan informasi pembangunan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Itu juga perlu mengelola anggaran itu secara transparan atau terbuka dan juga bertanggung jawab. Dan juga perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan juga evaluasi. Baik, kita lanjut ke bagian hubungannya kasus dengan materi dalam proses politik. Nah, proses politik itu kan adalah mekanisme dalam pengambilan keputusan publik yang melibatkan pemerintah, DPR, partai politik, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat. Nah, dalam kasus ini, proses politik itu kan terlihat melalui yang pertama ada perumusan kebijakan oleh pemerintah, yang kedua yaitu pembahasan dan juga pengesahan di DPR, yang ketiga itu partisipasi dan juga respon dari masyarakat, yang keempat itu ada pengawasan lembaga negara. Yang di bagian nomor satu yang perumusan kebijakan oleh pemerintah tadi kan artinya bahwa pemerintah itu mengusulkan bahwa pemerintahan ibu kota itu sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh Jakarta. Nah, yang kedua itu ada pembahasan dan juga pengesahan di DPR. Artinya, DPR itu bersama pemerintah itu membahas dan juga mengesahkan Undang-Undang IKN sebagai dasar hukum dalam pemindahan ibu kota. Yang ketiga yaitu partisipasi dan juga respon masyarakat. Artinya, munculnya dukungan dan juga penolakan dari akademis, LSM, masyarakat adat, serta juga sekelompok lingkungan hidup. Yang keempat itu pengawasan lembaga negara. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu dapat menerima dan juga memutuskan beberapa gugatan terkait dengan Undang-Undang IKN. Lanjut ke hubungan kasus dengan materi dalam wawasan nasional. Nah, wawasan nasional itu kan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap persatuan wilayah, bangsa, dan juga negara. Nah, kebijakan IKN ini kan berkaitan dengan wawasan nasional karena yang pertama itu untuk bertujuan mengurangi pembangunan yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Yang kedua, untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia di bagian tengah dan juga timur. Yang ketiga, untuk memperkuat integrasi nasional karena ibu kota di tempat itu lebih dekat dengan posisi geografis Indonesia secara keseluruhan. Yang keempat, itu untuk mencerminkan konsep pembangunan Indonesia yaitu sentris dan bukan Jawa sentris. Lanjut ke dampak dari kasus. Nah, dampak dari kasusnya ada dua, ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah. Yang kedua, itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Yang ketiga, itu mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Yang keempat, itu memperkuat persatuan nasional melalui pembangunan yang lebih merata. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu yang pertama, biaya pembangunan yang sangat besar. Yang kedua, potensi kerusakan lingkungan dan juga berkurangnya kawasan hutan. Yang ketiga, konflik kepentingan terkait dengan lahan dan juga masyarakat adat. Yang keempat, itu kritik terhadap minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Untuk penyelesaian yang dilakukan pemerintah, itu ada beberapa langkah yang diambil pemerintah. Yang pertama ada menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang IKN. Yang kedua yaitu membentuk otoritas IKN itu untuk mengelola pembangunan. Yang ketiga itu menyediakan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang merasa keberatan. Yang keempat itu melakukan pembangunan bertahap dan juga mencari sumber pendapatan selain dari APBD. Lanjut ke bagian solusi yang dapat saya sarankan bagi pemerintahan itu yang pertama yaitu memperluas partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Artinya di sini kan bahwa pemerintah itu seharusnya itu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat akademis dan juga organisasi masyarakat sipil itu agar dapat terdampak langsung oleh pembangunan yang telah dilakukan dalam IKN ini. Terus juga partisipasi tersebut kan dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, misalnya diskusi terbuka, seminar, survei, maupun penyampaian aspirasi secara daring. Nah, dengan adanya partisipasi yang lebih luas, itu masyarakat itu dapat memberikan masukan dan juga kritiknya setelah terkait kebijakan yang telah dipaparkan atau dihasilkan dari demokrasi oleh pemerintah tadi dan juga dapat memperoleh dukungan yang lebih besar tentunya. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan transparansi informasi. Artinya, pemerintah itu perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada seluruh masyarakat mengenai proses pembangunan dari IKN atau ibu kota negara tadi. Nah, termasuk misalnya seperti sumber pendanaannya dari mana, penggunaan anggarannya, tahapan pembangunannya, serta juga dampak sosial dan juga lingkungan yang muncul dari akibat dari kebijakan yang telah dibuat tadi. Keterbukaan informasi ini kan akan mengurangi misalnya spekulasi, juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan proses strategis nasional yang telah dibuat tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan regulasi. Artinya, meskipun Undang-Undang IKN tadi kan telah disahkan, tetapi pemerintah dan juga DPR itu dapat melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang mungkin dianggap itu dapat menimbulkan kontroversi. Jika diperlukan, itu misalnya dapat dilakukan revisi ataupun penyempurnaan dari aturan tersebut, di mana untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, juga untuk memperkuat aspek tata kelola dari pemerintahan. Nah, langkah ini kan telah menunjukkan bahwa pemerintah itu terbuka terhadap kritik dan juga bersedia menerima ataupun memperbaiki kebijakan demi kepentingan bersama atau kepentingan publik. Yang keempat, yaitu menghormati dan juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah itu seharusnya menghormati setiap proses dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, di mana itu kan sebagai bagian dari mekanisme negara hukum, yang mana yaitu negara hukum mengandalkan prinsip dari dasar negara, yaitu adanya hukum. Jika terdapat misalnya rekomendasi ataupun putusan yang mengharuskan perbaikan dalam tata kelola itu, eh, seharusnya itu pemerintah itu perlu menindaklanjuti secara serius dan juga sikap tersebut kan akan memperkuat dari prinsip supremasi hukum dan juga menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap konstitusi itu kuat. Yang kelima yaitu memperkuat pengawasan dan juga akuntabilitas. Artinya, pemerintah itu perlu melibatkan lembaga pengawasan seperti misalnya DPR, BPK, KPK, dan juga akademisi, serta masyarakat yang artinya tuh dalam mengawasi pelaksanaan untuk pembangunan dalam IKN ini. Nah, pengawasan yang kuat itu kan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang seperti misalnya korupsi dan juga dapat memastikan bahwa penggunaan anggarannya itu telah berjalan secara efektif dan juga sesuai. Yang keenam itu ada melibatkan masyarakat lokal dan juga masyarakat adat. Nah, artinya pembangunan IKN ini kan harus memperhatikan hak-hak masyarakat dan baik masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. Nah, artinya pemerintah itu perlu memastikan bahwa adanya komunikasi seperti misalnya dialog, ada perlindungan hak atas tanah, ada juga pemberian kompensasi yang adil, serta ada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Nah, pendekatan yang dekat ini kan atau inklusif ini kan dapat mengurangi konflik sosial dan juga dapat menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan untuk kedepannya. Yang ketujuh ada menyusun kajian dan juga evaluasi berkala. Nah, artinya di sini bahwa pemerintah itu perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga tata kelola dari pembangunan yang dilakukan, yaitu pembangunan IKN tersebut. Nah, hasil evaluasi tersebut itu harus dipublikasikan atau diterbukakan kepada seluruh masyarakat agar publik itu juga dapat menilai bagaimana perkembangannya, apakah sesuai dengan
yang telah sesuai dengan yang telah dibilang atau apakah sudah dijalankan secara efektif dan juga efisien. Nah, dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan ini kan, kebijakan ini kan dapat disesuaikan. Misalnya apabila ditemukan kendala ataupun dampak itu atau dampak negatif itu pemerintah kan bisa misalnya entah untuk tidak mengharapkan tersebut atau menjauhi hal tersebut. Nah, dari penjelasan solusi tadi yang saya sarankan tadi, menurut saya pribadi solusi utama dalam menghadapi polemik dalam kasus ini, yaitu yang pertama adalah memperkuat partisipasi publik, yang kedua itu adanya transparansi, dan yang ketiga akuntabilitas, yang keempat itu ada kepastian hukum. Artinya di sini bahwa pemerintah itu tidak perlu hanya harus fokus saja pada pembangunan fisik ibu kota, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang mereka ambil dan juga pelaksanaannya itu telah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik itu yaitu good governance. Dengan demikian itu kan bahwa pembangunan IKN ini dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat serta dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Nah, artinya di sini kan bahwa untuk pembangunan IKN ini bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga harus melihat dari sisi sosial, lingkungan, dan lainnya. Baiklah, sekianlah tadi penjelasan tentang analisis kasus yang berhubungan atau berkaitan dengan materi proses politik dan juga wawasan nasional, beserta juga solusinya bagi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.